Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal. Di negeri mulia tak lagi pisah. Sesudah malam hidup kekal. Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam seri Renungan Pagi. Kita awali mendengarkan firman pagi ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Allah yang baik, kami puji muliakan Engkau untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih waktu yang indah hamba boleh bersekutu dengan seluruh pemirsa yang telah bersedia untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bahagian kami, menyentuh hati dan pikiran kami, melembutkan hati kami sehingga kami dimampukan untuk memahami firman ini seturut dengan kehendak Bapa dan kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau untuk berkat-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Rabu 25 Desember 2024 yang berjudul Benih yang Dijanjikan. Ayat hafalannya berbunyi, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Tertulis di dalam Ibrani 7 ayat 14. Mari kita simak penjelasannya. Orang-orang yang tidak percaya tidak dapat menyangkal akan adanya Taman Eden selagi itu ada di hadapan mata mereka. Pintu masuknya dijaga oleh malaikat-malaikat pengawal. Susunan daripada penciptaan itu, benda-benda di taman itu, riwayat kedua pohon yang berhubungan erat dengan nasib manusia merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Adanya Allah serta kekuasaannya yang besar itu, tuntutan-tuntutan daripada hukumnya adalah kebenaran-kebenaran yang sukar untuk diragukan manusia. Sementara Adam masih hidup di antara mereka. Sekalipun kejahatan telah merajalela, di zaman itu ada orang-orang suci yang luhur dan agung oleh sebab hubungan mereka dengan Tuhan hidup seakan-akan dalam lingkungan surga. Mereka adalah orang-orang yang daya pikirnya luar biasa dengan hasil-hasil usaha yang hebat. Mereka mempunyai tugas yang agung dan suci untuk mengembangkan satu tabiat yang benar, untuk mengajarkan pelajaran tentang ibadat. Bukan hanya kepada orang-orang pada zamannya, tetapi juga bagi generasi-generasi mendatang. Hanya sedikit saja dari antara orang-orang yang terkemuka disebutkan dalam Alkitab. Tetapi sepanjang zaman Allah mempunyai saksi-saksi setiawan
penyembah-penyembah yang sejati. Tentang Henokh dicatat bahwa ia hidup 65 tahun dan beroleh seorang anak lelaki. Setelah itu, Henokh bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya. Selama tahun-tahun permulaan hidupnya, Henokh mengasihi dan takut akan Allah dan mentaati hukum-hukumnya. Dia adalah salah seorang suci. Dia adalah salah seorang orang suci dari antara pemelihara iman yang benar. Bapa dari benih yang dijanjikan itu. Dari bibir Adam, ia telah belajar sejarah yang gelap tentang kejatuhan itu. Tentang anugerah Allah sebagaimana terlihat dalam janjinya yang memberikan kesukaan itu, dan ia berharap kepada penebus yang akan datang itu. Tetapi setelah kelahiran anak sulungnya itu, Henokh telah mencapai satu pengalaman yang lebih tinggi. Ia ditarik kepada satu hubungan yang lebih erat lagi dengan Allah. Dan apabila ia melihat kasih anak itu terhadap bapaknya dan kepercayaan anaknya yang sederhana terhadap perlindungannya, apabila ia merasakan kelembutan hatinya yang dalam terhadap anak sulung itu, ia mendapatkan satu pelajaran yang indah tentang kasih Allah yang ajaib itu dalam memberikan anaknya dan kepercayaan yang anak-anak Allah dapat nyatakan kepada Bapa di surga. Kasih Allah yang tidak terbatas dan tidak terduga melalui Kristus menjadi bahan renungannya siang dan malam. Dan dengan segala daya upayanya, ia berusaha untuk menyatakan kasih itu kepada orang-orang yang hidup di sekelilingnya. Tertulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 87 dan 88. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita buka hati kita renungkan lebih dalam. Apakah yang akan terjadi dalam pengalaman rohani saya seandainya setiap hari saya mau merenungkan Yesus adalah anugerah terbaik bagi umat manusia yang telah jatuh? Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh bersekutu dengan seluruh pemirsa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau mengingatkan kami pagi demi pagi melalui firman-Mu, supaya kami boleh memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk membuka hati pikiran kami, menyediakan waktu kami untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami dan seluruh pemirsa yang mendengarkan renungan ini sepanjang hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi hidup yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau atas segala kebaikan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.